wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh orang tua dan para jamaah Musholla Al-Falah, mudah-mudahan sehat semuanya, barokah, panjang umur. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Musholla Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain. Saya hormati Ketua Majelis Ta'lim malam Selasa Kanda Haji Muhammad Sawan, Ustadz Mahfud Ka'ban, Kanda Haji Muslim, dan semua yang sangat saya cintai. Mudah-mudahan barokah, sehat, panjang umur, selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat, semoga diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyatan hudiyah wa nuqaddimuha ya habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i il amilin wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin summa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila ruhi jami' ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nuwwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina wa karomatihim summa ila ruhi jami'i ahlil qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan abana wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa nakhususan ila ruh summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Musholla Al-Falah. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa ya'li darajatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum ta'lim kita baca Hidayatul Bijmalah. Semoga iman kita bertambah dan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna Islam
nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin allazina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri maklumat, Ahad besok tanggal 31 Agustus 2025 insyaallah kita akan mengisi kembali ta'lim bulanan di Masjid Besar Hariban. Untuk itu kepada jamaah musalla al-falah nanti sama-sama kita hadir. Kita doakan beliau semoga sehat dan bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang tayamum ya. Udah kita praktekin juga, betul ya? Lanjutannya. Faslun ayahada faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Menerangkan tentang beberapa najis dan cara menghilangkan najis. Najis itu apa? Asyai'u al-mustaqziru, sesuatu yang menjijikkan. Banyak yang menjijikkan tapi kan tidak najis juga. Contohnya apa? Ingus, menjijikkan tapi kan nggak najis. Apalagi dahak, itu menjijikkan tapi tidak najis. Apalagi rebek, betul, menjijikkan tapi nggak najis. Apalagi nah itu yang ditunggu-tunggu, conge itu najis. Kan ada yang nyebut conge itu najis karena dia dari nanah. Makanya beda. Kalau conge baunya enggak sedap, baunya bentak, najis. Wa syar'an kullu 'ainin harumat tanawuluha 'alal itlaqi alatal ikhtiyari ma'a suhulatit tamyiz la li hurmatiha wa la listiqzariha li dororiha fi badanin aw aqlin. Yang disebut dengan najis menurut syariat, kalau tadi kan sesuatu yang menjijikkan. Nah ini arti sesungguhnya menurut syariat agama adalah segala benda yang haram untuk kita pergunakan secara mutlak. Gak bisa mempergunakan secara mutlak untuk apapun, gak boleh. Dan benda yang najis gak bisa juga diperoleh. Memperolehnya dengan cara apa gak boleh. Jual beli, dibagi, nggak boleh. Nah itu najis. Tapi ntar timbul pertanyaan, itu kalau pupuk kandang itu kan banyak yang jual beli,
Katanya nggak boleh dipergunakan atau diperjualbelikan secara mutlak. Ya, nanti pembahasannya ketika bahasan tentang jual beli. Titik. Wa kharaja bil ikhtiyari ad-daruratu, kecuali dalam keadaan darurat. Dan termasuk ketika kita bisa membedakan dengan gampang. Wa bisughulati tamyizi aqlud dudi al-mayyita. Termasuk ada belatung yang muncul dari bangkai. Bangkai hukumnya apa? Najis. Nah, tapi kalau bangkai yang sudah berubah jadi belatung, belatungnya itu tidak dihukumi najis. Nah, itu namanya kita bisa membedakan mana daging bangkai, mana yang udah menjadi belatung. Berarti belatung boleh dimakan? Yang ngomong begitu siapa? Belatung tidak najis. Sembahyang ngantongin belatung, belatung hidup. Ya Allah, apa? Di kantong baju saya ada belatungnya, sembahyangnya sah. Karena belatung sudah tidak dihukumi najis. Bahkan kalau belatung itu adanya di makanan yang halal, buah-buahan, asalkan yang dimakan itu buah-buahannya, belatungnya jadi halal, jadi ma'fu. Sama, yang dimakan petenya apa belatungnya? Petenya. Cuman di dalam pete ada belatung, boleh nggak apa-apa. Makanya jangan kebuatan teliti. Biasanya ada di dalam jambu air, belah, diperiksa ada belanya apa enggak. Ada bela, si bela tung bersihin. Oh, zaman dulu makan aja langsung kepak. Banyak belatung itu bagian nambah nyawa. Antara nyawanya 1, nyawanya jadi 13. Yang 12 ketambahan nyawanya belatung. Tuh, nggak apa-apa, boleh, maafu. Tapi kalau udah kita belah, kita pisahin, ini jambu, ini belatung, habis nyaplok jambu, belatungnya dicaplok, nah itu yang nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau masih nyampur di buah, nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa, boleh. Wa kullu ma'i'in qala al-musannifu, segala sesuatu yang cair kharaja minas sabilain, keluar dari 2 jalan, jalan depan, jalan belakang, dari kubul atau dubur, najisun, hukumnya najis. Wa shadiqun bil khariji al mu'tadi kal bauli wal ghaiti, yang disebut dengan benda cair yang keluar dari 2 jalan itu ada kalanya berkaitan dengan sesuatu yang emang lumrah, umum. Contohnya apa? Kal bauli, kayak kencing, kan umum, keluar kencing, najis. Wal ghaiti, ataupun tai, kotoran, najis, itu umum. Wabin nadiri, ataupun yang keluar itu tidak umum tapi langka. Kadami, kayak keluar darah. Orang laki-laki keluar dari kemaluan, darah kan langka, jarang. Najis tetap. Wal qoyahi, dan juga nanah, keluar nanah, najis. Nanah itu najis. Titik. Jadi semua benda cair yang keluar dari kubul ataupun dubur itu hukumnya najis. Bagaimana kalau untuk berobat?
Ada hadis Nabi di mana beliau pernah memerintahkan kaum Uraniyin untuk meminum abwalal ibil, kencing onta. Nabi pernah melihat orang sakitnya parah, sama Nabi suruh minum kencing onta. Dan terus sembuh beneran. Itu bagaimana? Itu kan najis itu, katanya nggak boleh. Fa inna maka analit tadawi, yang demikian itu sebagai pengobatan. Wat tadawi bin najisi jaizun inda faqdi thahiri allazi yaqumu maqamahu. Berobat pakai sesuatu yang najis itu diperbolehkan selama tidak ada posisi obat yang menggantikannya. Berobat dengan sesuatu yang najis, yang haram bahkan, asalkan bukan khamar. Nanti ada keterangannya, dalilnya ada. Kan khamar itu diperbolehkan. Ada orang sakit tipes nggak sembuh-sembuh, udah diimpus, udah dirawat, tetap aja masih sakit-sakit juga, panasnya masih tinggi. Ada yang nyaranin suruh makan cacing tanah, ya, di blender, cacing kalung. Nyarinya cacing yang ada di bawah pohon pisang, benar ya? Gali, cacingnya ambil, bakal mancing. Bakal obat sakit tipes. Ya, kalau nggak ada obat lagi boleh. Bahkan zaman sekarang lebih canggih lagi, bikin pil cacing, namanya permin. Itu dibuat obat. Bahan dasarnya cacing. Ya boleh, nggak apa-apa kalau udah nggak ada obat lain. Bagaimana tentang hadis Nabi Muhammad, lam yaj'alillahu shifaa'a ummati fima aruma 'alaiha famahmulun 'alal khamri. Bagaimana tentang hadis Nabi yang beliau mengatakan Allah tidak pernah menjadikan obat untuk umatku sesuatu yang najis. Kata Nabi gitu, Allah tidak pernah menjadikan obat sesuatu yang najis untuk umatku. Famahmulun 'alal khamri, ada dalilnya. Hadis itu berkaitan dengan khamr. Khamr, bir, whisky, brandy, topi mencong. Topi miring atau topi mencong? Topi miring. Mencong sama miring kan sama. Topi miring. Nah itu dah. Vodka. Itu dibuat obat, tetap tidak boleh, tetap haram. Dikit doang, mau dikit mau banyak nggak boleh. Kan kalau dikit kagak mabok, kalau banyak mabok, tetap haram. Kullu ma haruma kasiruhu haruma qaliluhu. Segala sesuatu yang banyaknya itu haram, sedikitnya juga haram. Tai kebo gede apa kecil? Najis apa enggak? Najis. Tai burung kecil, najis apa enggak? Lah sama-sama. Tai, jangan protes. Tai kebo gede najis, lah ini tai burung dikit kagak. Sama. Ini segelas gede mabok Omar berarti najis. Lah ini seloki kagak, berarti boleh, ya nggak bisa, hukum kok. Ya haram, ya haram. Banyak sedikitnya haram. Dulu ada ceritanya itu kan, seorang pemuka agama, ibadahnya tekun banget, tekun ibadah. Malam, siang, tapi dia punya penyakit. Nah, untuk menyembuhkan penyakitnya, setiap hari dia minum khamr, arak. Seloki.
Mati dia. Begitu mati dia pede kan di hadapan Allah, ibadahnya banyak. Siangnya puasa, malamnya ibadah. Mana ya Allah pahala saya? Nah, itu dibuntel sama Allah. Dibuntel terus dilemparin. Nggak ada pahalanya sama sekali. Seperti pakaian usang yang dibuntel kemudian dibuang. Nah, sebab apa? Ibadahmu kamu hancurkan sendiri dengan khamar. Ummul khaba'is, al-khamru ummul khaba'is. Khamar, minuman keras itu induknya segala macam perbuatan jelek, perbuatan dosa. Udah pernah saya ceritain tentang Imam Barseso kan? Iya, itu dia contohnya. Jangan lagi untuk minum, mendekati juga jangan coba-coba. Saya udah pernah Ustaz dulu. Dulu. Sekarang waktunya kita memperbaiki diri. Sebab tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Yang dulu banyak dosanya sama, Ustaz juga dosanya banyak. Ayo kita sama-sama perbaiki diri, sama-sama kita bertaubat. Sebab Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Pengampun atas segala dosa kita. Titik. Bagaimana dengan kencing Rasulullah? Tadi kan diterangkan, sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang hukumnya najis. Suatu itu umum seperti kencing atau kotoran, atau langka seperti darah dan juga nanah. Bagaimana dengan kencing Rasulullah? Kotoran Rasulullah bagaimana? Kalau kotoran Rasulullah tidak pernah ditemukan, hilang. Tapi kalau kencing Rasulullah pernah ditemukan. Dan semua ulama bersepakat. Wa yustasna min dzalika fadolatuhu sallallahu alaihi wasallam. Fahiya tahiratun alal mu'tamadi. Sementara air kencing Nabi menurut qaul mu'tamad, pendapat yang paling kuat, para ulama bersepakat fahiya tahiratun, kencing Nabi hukumnya suci, tidak najis. Nah, ini keistimewaan Rasulullah. Pas ini tanggal 2 bulan Rabiul Awal sekarang. Istimewa Rasulullah. Apa dalilnya? Li'anna barkah al-Habasyiyah syaribat baulahu sallallahu alaihi wasallam faqala lan talijan nar batnaka sahahahu ad-Daruqutni. Li'anna barkah al-Habasyiyah, ada seorang budak perempuan namanya Barkah al-Habasyiyah, kulit hitam berarti Habasyi, Afrika. Syaribat pernah meminum baulahu sallallahu alaihi wasallam, kencingnya Rasulullah. Nah, itu dia nggak sengaja, dia nggak tahu, diminum. Faqala, maka Nabi pun berkata kepadanya, lantali janna rubatnaka, karena kamu telah minum kencing saya seumur-umur sampai kiamat, sampai kapanpun perutmu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Tuh, suci, beruntung ya. Darah Nabi juga suci. Hadis tadi disahihkan oleh Imam Daruqutni, hadis sahih. Wali anna Aba Thaibah syariba damahu sallallahu alaihi wasallam. Ada juga seorang sahabat namanya Abu Thaibah. Itu bahkan pernah meminum darah Rasulullah. Wa fa'ala mislu zalika
Wa fa'ala misla dzalika Ibnu Zubair wa huwa gulamun ina a'tagun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dama ijamatihi liyadfanuhu fasharibahu faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qala tadamuhu dami lam tamsas gunnar. Ada seorang sahabat namanya Abu Thaibah pernah meminum darah Rasulullah. Dan ada juga namanya Abdullah ibn Zubair, Ibnu Zubair. Saya pernah ziarah ke tempat beliau. Alhamdulillah. Makamnya ada di Ma'la, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair saat itu masih kecil. Aina a'tagun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam damah ijamatihi. Ketika Nabi memberikan darah bekam beliau. Habis dibekam, darahnya dikumpulin, diberikan kepada Abdullah bin Zubair. Liyadfanuhu, supaya Abdullah bin Zubair itu menguburkan darah itu. Kuburin tong kalau bahasa kita. Abdullah bin Zubair, kuburin nih darah Rasulullah. Nah itu Abdullah bin Zubair sayang. Ini darah keluar dari manusia paling mulia. Maka darah ini pun darah yang paling mulia. Sayang kalau dikuburin. Minum diminum. Tanya sama Nabi, udah dibuang? Udah dikuburin? Udah. Aman? Kagak bakal diinjak orang. Aman ya Rasul? Gak bakal diinjak orang. Kamu kuburin di mana? Perut saya. Kamu minum? Iya. Kata Nabi, seumur hidup bahkan sampai kapanpun, lam tamsas gunnar. Orang yang darahnya bercampur dengan darah saya, seumur hidup dia tidak akan pernah tersentuh api neraka. Wa kadza fadolatu baqiyati an-nabiyyi wa kadza fadolatu baqiyatil anbiya'i. Demikian pula semua kencing-kencingnya para nabi, bukan Nabi Muhammad saja, suci. Kama qala wa Az-Zarkashi, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Az-Zarkashi. Mulia Rasulullah, junjungan kita. Ini udah masuk bulan Maulid, Rabiul Awal. Banyakin baca sholawat. Semua, bukan bapak-bapak doang, termasuk saya ya, banyak baca sholawat. Sehari paling kagak 1000 kita baca, dikit ya 1000. Baca sholawat tanggal 1 Rabiul Awal sampai berakhirnya bulan Rabiul Awal. Siapa tahu kita sering baca sholawat, kita dipanggil sama Rasulullah untuk berziarah ke makam beliau di Madinah. Ya saya juga kangen rasanya, pengen ziarah lagi ke sana. Cuma karena kesehatan sepertinya tahun ini enggak berangkat dulu. Ya doain biar terus membaik ya Pak ya. Membaik. Tadi habis cek darah tapi hasilnya ya tidak seberuntung kemarin. Kalau kemarin membaik terus, kreatininnya turun terus. Nah tadi cek darah sedikit naik kreatininnya. Kalau kreatinin naik, maka fungsi ginjalnya turun. Kalau kreatininnya turun, fungsi ginjalnya naik. Nah itu hitungannya kreatinin. Kalau kreatininnya naik, berarti fungsi ginjalnya makin jelek. Tapi kalau kreatininnya turun, fungsi ginjalnya makin baik. Tadi di hari Senin saya cek darah, ternyata kreatininnya naik dikit. Ya,
Ya sudahlah, udah Allah yang ngasih, nerima. Tetap doain mudah-mudahan terus membaik lagi. Mudah-mudahan bulan depan tanggal 16 saya baru ketemu dokter. Nah, mudah-mudahan nanti cek darah di tanggal 16 membaik lagi. Bisa turun dengan progresif dan signifikan untuk kreatininnya. Kita balik lagi. Jadi Nabi kita kencingnya, darahnya itu hukumnya suci. Bukan cuma Nabi Muhammad, semuanya. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada atta annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama zannu bil abdil ladzi tala umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ada orang kafir namanya Abu Lahab, dijamin masuk neraka selama-lamanya. Bitabbat yadahu fil jahimi. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Masuk neraka selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin dia dapat dispensasi keringanan siksa di neraka. Dapat minum, bisa minum setiap hari Senin. Dia dibakar, ada yang mengatakan tidak terasa panas di neraka setiap hari Senin. Apa? Lisururi bi Ahmada, karena dia pernah merasa gembira ketika Nabi dilahirkan. Girang. Abu Lahab girang dengan kelahiran Nabi. Setiap hari Senin seksanya dikurangin. Famazannu bil abdil ladzi tala umruhu. Bagaimana dengan orang yang panjang umurnya? Bi amada masruran wa mata mu'ida. Dia panjang umur, dia beragama Islam, dia bertauhid, dan dia gembira dengan kelahiran Nabi. Yo pasti lebih istimewa lagi. Ada sahabat ketika Nabi sedang khutbah Jumat, itu sahabat berdiri nanya, mata sa'ah ya Rasulullah, ya Rasul, hari kiamat kapan datang? Terus Nabi balik tanya, ma'adatalah, loh kamu kok berani-berani nanya hari kiamat, emang kamu punya persiapan apa? Terus sahabat menjawab, ma'adatula katsiras sholatin wala siyamin. Enggak ya Rasul, saya nggak punya persiapan apa-apa, sholat saya biasa saja, puasa saya ya biasa-biasa saja. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi saya sangat mencintai Allah, begitupun saya sangat mencintai engkau ya Rasul. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Wa fi riwayatin anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Artinya karena kamu cinta sama saya ya besok bareng sama saya, kata Nabi. Jadi cinta sama Nabi luar biasa, kecintaan kepada Nabi. Semua amal ibadah itu punya potensi diterima dan ditolak. Sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, ada potensi diterima dan ditolak. Kecuali sholawat kepada Nabi. Sholawat pada Nabi dipastikan tidak akan pernah ditolak, diterima. Sebab apa? Sebab Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Titik. Jadi siapa tadi namanya? Abdullah bin Zubair minum darah Nabi. Belum lagi kita dengar cerita Akasha ya. Ukasha apa Akasha. Yang orang pengen nyambuk Nabi. Begitu Nabi bajunya dibuka, dipeluk sama dia. Saya nggak mungkin nyambuk engkau ya Rasulullah. Ya terus kenapa pengen nyambuk saya sampai nyuruh buka baju saya? Saya pengen meluk kulitmu ya Rasul, biar kulit saya nempel sama kulitmu. Jadi itu Rasulullah di akhir ayatnya itu ngumpulin sahabat. Kemudian beliau berkata, yang pernah saya sakiti, saya minta untuk balas sekarang, jangan balas nanti di akhirat. Saya takut di hadapan Allah kalau harus dituntut. Nah, itu semuanya pada nunduk. Dia doang itu, Ukasha, berdiri. Saya pernah kau cambuk ya Rasulullah, entah sengaja atau enggak. Terus kata Nabi, ya sudah balas saya, cambuk saya. Nah dulu waktu saya dicambuk saya kagak pakai baju. Engkau kan pakai baju sekarang, bukan dulu bajumu. Wah, terus Abu Bakar diri. Kasah, jangan kurang ajar. Kalau kamu mau balas saya aja, cambuk saya sepuas-puasmu. Kata Nabi, Abu Bakar, enggak apa-apa, duduklah. Umar nyambut pedang, awas kalau sampai nyakitin Nabi saya tebas kamu. Kata Nabi, Umar, tenang, duduk. Hasan, Husain, Ali, semuanya protes. Tapi kata Nabi, udah duduk, biarin. Terus di mana dulu kamu? Saya nyambuk kamu di punggung, dan saya nggak pakai baju. Buka baju Nabi dibuka. Begitu bajunya Nabi dibuka, itu pecutnya dilempar sama Ukasha, langsung dipeluk tubuhnya Nabi. Kata dia, nggak mungkin saya mencambuk engkau ya Rasulullah. Saya melakukan hal semacam ini biar kulit saya nempel ke kulitmu. Kata Nabi, orang yang kulitnya nempel ke kulit saya ya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Nangis semua. Itu kalau cerita maulid begitu enak. Ini cerita maulid gila apa gue diomongin. Politik lah, ngata-ngatain orang. Ya Allah, kita tuh ngadain maulid. Pulang acara maulid, cinta kita menabi semakin bertambah. Ceritain bagaimana akhlaknya Nabi. Bagaimana Nabi membina rumah tangga, bagaimana Nabi memperlakukan para sahabat, bagaimana Nabi memperlakukan anak-anaknya, bagaimana Nabi kesehariannya. Itu di kitab Diba itu. Fa idza takallama ka'annahu yasqutu min famihi. Kalau Nabi berbicara itu seakan-akan mutiara yang berguguran dari mulutnya. Masya Allah, indah banget. Kalau dengar itu tuh pasti nangis. Kenapa? Karena saya tahu artinya. Ketika Nabi berjalan di belakang rumah orang, orangnya ada di dalam, Nabinya jalan nggak ketahuan. Itu seisi rumah tahu semua bahwa Rasulullah sedang lewat. Rasulullah lagi lewat. Tahu dari mana? Harumnya masuk ke dalam rumah mereka. Masya Allah. Ketika Rasulullah duduk di suatu majelis, walaupun beliau sudah bangun, maka majelis itu tidak akan pernah hilang wanginya, akan terus semerbak wangi. Tuh. Itu diceritain yang kayak gitu. Jadi kita akan terus rindu kepada Nabi, rindu. Raqat aina ya syauqan, terus. Nah, itu raqat ainaya syauqan, mengalirlah air mata dari kedua mataku, syauqan karena begitu merindukanmu ya Rasulullah. Lah belum pernah ketemu kok ngaku rindu. Dari mana rindunya? Karena kita mendengar cerita-cerita keistimewaan beliau.
Kita mendengar, kita membaca bagaimana kecintaan Allah kepada beliau. Makanya kita kangen, rindu, pengen ketemu. Orang belum pernah ketemu kok rindu. Karena kita sudah tahu secara garis besar siapa beliau. Tuh, Masya Allah. Nah ini ceramah maulid ngata-ngatain pemerintah, ngata-ngatain wali kota, ngata-ngatain bupati, ngata-ngatain polisi, ngata-ngatain anggota DPR. Kita pulang bukan dapat cinta sama Nabi, pulang hati kita makin gedeg sama orang. Ya Allah, ya Allah. Jangan. Nah, kalau kita ngadain maulid di sini, saya dukung, saya support. Cuma penceramahnya diseleksi benar-benar. Udah kagak zaman lagi penceramah ngata-ngatain orang. Kesian umat, kesian jamaah, diadu domba. Kita nih kagak ngerti apa-apa. Kita mah taunya makan, perut kenyang, waktunya ngaji, sembahyang, kerja, tidur. Jangan kalau macam-macam lah. Politik sono kemari. Jangan. Jangan. Dah, titik. Ada yang mau nanya? Silakan, Pak. Namanya guru, niat sholat itu diiringi dengan niat sholat sunat, boleh nggak? Jadi sekaligus. Sebetulnya sholat fardu itu sudah mencakup yang sunnah, jadi nggak usah. Karena ketika fardu sudah tercover, ya sudah, sunatnya sudah tercover. Sebab fardu itu sudah mencakup segalanya. Tapi kalau sunnah sama sunnah boleh. Itu pun masih sebagian ulama. Misalnya begini, kita masuk masjid, pilihannya dua. Qobliyah tapi kagak tahiyatul masjid, atau tahiyatul masjid tapi kagak dapat qobliyah. Niatin dua-duanya, dapat dua-duanya. Tapi kalau sholat fardu ya sudah, sholat fardu dicampur sama tahiyatul masjid, saya rasa nggak perlu, karena fardunya jauh lebih istimewa. Nanti yang sunnah bisa masuk ke dalam yang fardu. Gitu. Misalnya kita masuk masjid udah qomat, mau sholat kan udah nggak mungkin. Ya sudah, sholat wajib aja. Jangan diniatin bercampur dengan sholat sunnah. Gitu ya Pak. Boleh Bapak. Kita di kampung ini kan banyak kontrakan. Iya. Karena keterbatasan tempat. Jadi ada yang bangun sepiteng di dalam gitu. Nah, kadang-kadang di atas sepiteng itu dibuat sholat. Oh. Gimana? Nggak apa-apa. Karena di atas sepiteng udah tertutup keramik. Di atas keramik ada sejadah kita. Jadi kita tidak sholat di atas sesuatu yang najis. Enggak. Boleh, nggak apa-apa. Apalagi ada alasan yang kuat, keterbatasan tempat. Nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Jadi yang kita injak itu bukan najisnya, tapi lantai yang di bawahnya ada najis. Berbeda kalau kita gali, ngebor air di dekat sepiteng, nah itu beda lagi. Kalau airnya baunya bau sepiteng, nah ini tidak bisa digunakan. Harus cari sumber lain. Paham ya? Nah, kalau kita ngebor air, airnya keluar, baunya bau kotoran. Nah itu mungkin air itu kena rembesan atau bercampur dari air sepiteng. Nah itu tidak bisa, bau, mutagoyir namanya. Terus kemudian kalau dia sholatnya di atas itu, ya tidak apa-apa, boleh. Karena yang kita injak bukan kotorannya, tapi lantai, yang di atas lantai juga ada apanya? Sajadahnya. Itu ya. Oke, satu lagi. Cukup? Ustaz Mahmud nggak nanya? Alhamdulillah. Ya, makanya. Tadi kan kan najis. Iya. Kemudian misalnya kita lagi sholat, entah itu siku kita, dengkul kita, atau pantat kita kan bisul misalnya. Bisul. Nah, tanpa disengaja itu meletos. Iya. Ya. Nah itu dimaafkan nggak ini? Kalau dia tidak bifilihi,
nggak disengaja dipecahin, dipletet, itu ma'fuun anhu, dimakfu. Walaupun nanah dan darahnya itu menyebar bercampur dengan keringat. Bayang Johor kan panas, tengari weng-weng, badannya keringetan, AC mati, kipas angin mati, emang listriknya lagi mati, umpama. Lempangan sikut ada bisul, Allah cerot, nah gitu, Allahu Akbar cerot, pecah. Ini kemari kena baju, kena keringat bercampur, sholatnya tetap sah. Asalkan pecahnya itu tidak dipencet sama dia. Memang tahu bisulan, dia jadi makmum, imamnya lama bacaannya. Bayang maghrib yang dibaca surat Al-Baqarah misalnya, pencet sama dia, lama buat imam mendingan mencetin bisul. Nah terus darahnya itu nggak bisa, tidak dimaafkan. Karena itu bifi'lihi, dengan kesengajaan dirinya. Selama bisulnya itu pecah sendiri, dimaafu. Jerawatan, lagi doa kunut, tangan kanannya doa, tangan kiri mencetin jerawat. Allahumma dina fi man hadait. Amin, amin. Cerot. Tidak boleh. Ya, tidak boleh bifi'lihi. Paham? Jelas ya? Nah, sampai sini dulu. Mudah-mudahan barokah, manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wajannibna al-fawahish ma zahara minha wa ma batan. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.